Halo, pagi Mas Bunuk. Sehat hari Selamat ini? pagi, Mas. Ya, Wah, diganggu ya pagi-pagi. Udah ya, selesai nggak apa-apa. Siap. beres-beresnya. Kita ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol. Sobat Seno, ini ada tamu kita, Budi Nugroho. Akrabnya Ya, dipanggil Bunuk, gitu ya Mas Bunuk ya. Bu Nuk. Ya, Mas Bunuk ini sekarang pemilik, pengelola juga, barista juga dari Idea Coffee. Gitu Mas ya. ya, Dan karirnya belok nih, lulus dari FISIP, kemudian belajar bikin kopi, sekarang jadi pengusaha kopi. Itu yang mau kita gali. Gimana Mas cerita awalnya kok bisa itu jadi wartawan terus belok jadi pengusaha kopi nih? Silakan ya. Mas Bunuk ya. Ya. Sebenarnya nggak, nggak sengaja juga sih, Mas. Jadi awalnya kan saya itu nggak seneng kopi ya, Hmm. bukan karena nggak seneng ya. Seneng minum kopi, tapi kenapa saya nggak seneng? Karena kalau saya minum kopi itu pasti dapat gangguan. Ya, gangguannya apa? Saya sakit perut ke belakang, terus habis itu Hmm. jantung saya selama minum kopi itu pasti berdebar-debar gitu. Deg-degan ya. Debar-debar lebih cepat. Nah, tapi kalau saya minum itu biasanya kan saya minumnya kopi saset lah ya, kopi instan, kopi instan. Ya. Baik yang mengandung mengandung creamer atau kopi yang mengandung itu pasti akan gangguan. Tapi kalau saya minum kopi itu kok nggak apa-apa. Jadi akhirnya saya Ya. beli biji Wah. kopi. Jadi saya nggak beli kopi instan, tapi beli biji kopi yang saya giling sendiri pakai tangan, masih pakai manual grinder. Nah, Hmm. itu sejak itu mungkin awal ya 2015 lah. Udah 6 tahun yang lalu Saya ya. mulai 2000 mulai beli biji kopi, mulai menekuni itu. Kalau ada tamu, ada teman yang ke rumah saya sajikan kopi itu, akhirnya saya tertarik membuka usaha ini ya 2016 akhir Hmm. dalam kondisi sudah purna tugas ya, sudah tidak bekerja di mana-mana. Akhirnya Ya. saya buka kopi gitu loh. Begitu Mas awal mulanya. Jadi pindah kuadran Jadi ya. sebenarnya saya itu punya tagline adalah penyuka teh, penyeduh kopi. Wah, saya ulang ya, Gitu. penyuka teh, penyeduh kopi. Iya. Keren, keren. Boleh jadi status WA tuh. Penyuka teh, penyeduh kopi. Nah, Ya bocorannya kata dimulai dari teman-teman datang ke rumah, Mas Bunuk coba racik sendiri kopi dan mereka suka gitu ya, kalau nggak salah ya. ya, Oh, ya kan dulu ini rumah seneng sampai sekarang sering masih jadi tempat tongkrongan gitu ya. wah. Sering jadi tempat tongkrongan kalau tetangga-tetangga teman ngumpul gitu. Akhirnya kepikiran kenapa nggak dijadikan bisnis gitu kan, Ya. dijadikan bikin kedai kecil gitulah. Hmm. Supaya nggak minum kopinya gratis terus kan. Iya, rugi bandar. Iya, Iya. gitu akhirnya belajar lah jadi sekolah barista, ikut sekolah barista, kemudian Hmm. membeli mesin kopi, kemudian setelah ikut sekolah barista, ada teman-teman yang minta saya mengajar gitu, membuka suatu workshop, membuka suatu kelas, ya udah akhirnya saya belajar situ. Terus setelah buka workshop, kan setiap workshop saya harus menyediakan bahan baku kopi, ya, Betul. ya untuk goodie bag maupun untuk praktek, ya. Ya. Terus kalau saya beli sendiri kan lumayan ya harganya. 1 kilogram kopi itu 200.000. Wah. Ya, Buat dua ratus praktek ya, ribu akhirnya. buat praktek sih. Buat praktek. Buat praktek maupun buat goodie bag untuk kenang-kenangan mereka. Oh, Nah, oke. terus saya kepikiran, kenapa nggak saya belajar sangrai kopi gitu kan? Wah. Belajar roasting. Ya. Belajar roasting sendiri supaya bisa menekan cost, Kos, menekan ya. harga. Nah, udah akhirnya saya belajar roasting. Ya udah akhirnya sampai sekarang. Jadi yang saya tekuni itu hanya seputar kopi ya. Ngajar kopi, roasting kopi, dan jualan kopi. Kopi dan alat-alat kopi juga, Mas. Gitu. Tapi filosofi tadi tetap ya, penikmat teh, penyeduh Tetap. kopi. Tetap. Minum Karena tehnya nggak saya mungkin dihilangin. hampir setiap hari saya minum teh. Oh. Tapi tidak setiap hari saya minum kopi. Ini ironi juga, tapi menarik nih. Juragan kopi, saudagar kopi, tapi nggak minum kopi tiap hari. Mas, ngambil sertifikatnya serumit apa sih? Dan semahal apa itu? Kebetulan saya ngambil sertifikasi baristanya itu yang difasilitasi sama Bakrap. Dulu Bakrap namanya ya. Sekarang jadi Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata kan. Ya, jadi dapat fasilitas dari situ gratis ya.
Oh, Tapi gratis. sebenarnya saya tidak ngikutin 2 sertifikasi, yang satu kali nggak lulus ya. Oh. Ya, 1 kali nggak lulus, jadi sertifikasi kedua itu jaraknya 1 tahun, Mhm. baru saya lulus gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya sertifikasinya nggak rumit, kalau kita sudah tahu tentang kopi, terus terbiasa mengoperasikan mesin espresso, ya, Ya. membuat espresso, membuat cappuccino, membuat cafe latte itu, mudah, gampang gitu. Karena itu yang diuji cuman itu, yang diuji cuman pengetahuan tentang kopi ya, Mhm. tentang standarisasi kita memperlakukan biji kopi gimana, membersihkan mesin gimana, habis itu prakteknya cuman 3, Mhm. bikin espresso, bikin cappuccino, sama bikin cafe latte, udah cuman itu doang. Nah, Udah gitu doang, Mas. Jadi, sebenarnya sertifikasi ini buat ya. saya yang berwirausaha sebenarnya nggak terlalu diperlukan sih, Mas. Ya. Sertifikasi itu hanya diperlukan kalau kita bekerja sama orang ya, Ya, mungkin untuk di menaikkan bargaining lah ya, posisi bargaining, harga tawar ya. jual. Cuman, kalau saya memang mungkin buat status saja kan ya, buat pengakuan lah. Iya. Kita ngajar barista, ngajar orang lain jadi barista, tapi kok, kita sendiri nggak punya sertifikasi yang diakui negara gitu aja Iya, sih. betul. Tapi buat Gitu yang aja, lain Mas. yang mau belajar sertifikat, penyebabnya Mas Bunung nggak lulus sertifikat yang satu itu apa waktu itu? Oh, waktu itu saya belum Oh. mesin saya itu pakai mesin yang lever, pakai piston. Hmm. Jadi saya nggak terbiasa pakai mesin yang pakai durasi, pakai 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 waktu, Pakai timing timer, waktu ya. gitu. Heeh, jadi, waktu itu saya kebaliknya saya bikin cappuccino tapi jadinya cafe latte, Ya. saya bikin cafe latte jadinya cappuccino, kebalik. Kalau itu kan kalau dalam sertifikasi kan yang dinilai ketebalan Iya, foam susu ya. iya. Jadi cappuccino itu foamnya lebih tebal, Heeh. cafe latte, Bit foamnya lebih tipis. ini terbalik. Nah, saya kebalik itu. Udah itu ya nggak ada ampun begitu itu, "Ini cappuccino nih, tapi tebalnya kurang." Ya udah nggak lulus, gitu aja, Mas. Iya, jadi ingat saya zaman kuliah ngekos tuh pernah mau coba masak sayur sop, beli bahan-bahan sop, jadi saya. Jadi rasanya jadi Hmm. sayur asem. Parah, parah. Oke. Mas Bunung Lucu. kayaknya nggak sah nih, nggak afdol nih kalau nggak dikasih lihat sedikit lingkungan sekitar Mas nih. Mungkin dapurnya, mungkin boleh nggak diintip-intip? Oh, boleh boleh boleh. Nanti itu Oke sama oke. jajaran kopi yang banyak ada apa aja tuh? Saya jujur Oh, ya, iya iya. pengetahuan kopi saya minim nih, jadi saya mau Oh, belajar ini juga. oke, Baik saya nih, ini balik Sobat Seno dulu. kita lihat nih. Jadi inilah Oke, kafenya ini, ya, eee, Idea Coffee. ini ya, Wah, ini mesin roasting saya, Mas. Ini mesin roasting kecil ya, ya. kapasitasnya cuma 1 kilo. Oh, Mas, Jadi sekali kali nge-roasting saya 1 kilo. itu mahal nggak Mas harganya? Sekitar 25 juta, Mas. 25 juta ya. dua Oke. puluh lima juta Buatan ya. dari negara Kemudian mana nih? Kalau kayak oh gini-gini. ini lokal, Oh, buatan lokal udah lokal, Mas. bisa ya kita ya? Oh, Oh, keren dong kalau mesin Indonesia. roasting banyak. Banyak Mesin ya? roasting sih sudah banyak produsen lokalnya, macam-macam, Oke. mulai dari di Jember, di Denpasar, Jakarta. Karena sebenarnya komponen mesin roasting itu kan cuma drum ya, Ya, motor penggerak, bentar penggerak ya. sama burning, pemanas apinya. Udah itu doang Ya itu komponennya. doang. Nah, Tenaga gitu. listrik ya? Tenaga listrik dan gas. Oh, gas juga bisa. Oke. Gas, karena untuk memanasnya pakai gas. Oke. Listriknya dipakai untuk menggerakkan drumnya, memutar Nah, drum. Gitu. Nah, mesin terus roasting. ini adalah ya, ini mesin espresso. Oh, oke. Ini mesin espresso saya. Nah, ini yang saya bilang tadi, Mas. Saya punya 2 mesin espresso. Ya, Yang ini mereknya Lavafoni, ini buatan Itali ya. Itali. Ini buatan Itali. Ini sistemnya lever, jadi kayak piston. Pressure atau tekanannya digerakkan dari piston. Nah, kalau yang mesin ini ya mesin espresso yang biasa ada di kafe-kafe ini, Cafe ya. tapi ini saya yang kecil ya, yang Mhm. kecil. Kemudian di sini ada grinder untuk espresso, satu lagi ini grinder untuk manual brew, seduh manual. Jadi Manual ya. ya seduh manual. Jadi Dan saya itu ada membuat 2. kopi jadi dingin tapi beda dengan kalau dikasih es gitu Mas ya. Ya, Dinginnya beda itu ya kalau itu rasanya. Mhm. seduh dingin, Seduh dingin seduh ya, dingin. betul, brew Nah, seduh ya. dingin. Gitu, Mas. Wow, Ya, itu secara alatnya umum banyak peralatan bener cuman tuh. ini aja. Itu. Kalau di total Oh, ini sampai berapa? Mas. Ini Ini apa? mesin espresso manual.
Jadi Oh, ada yang manual kita juga. ya ini manual. Jadi kita bikin espresso, bikin cappuccino bisa pakai ini, tapi ini pakai kompor di bawahnya. Ini buatan lokal juga, buatan Jogja. Hmm. Artinya Buatan gini Mas, Jogja. kapan Ini Mas Bunduk menggunakan yang manual, kapan yang lebih modern tergantung oh, apa yang mau enggak, diminta. kalau saya kalau bikin manual ini Mas untuk keperluan workshop, Mas. Oh, manual untuk workshop Heeh. saja. Jadi workshop saya kan tidak selalu di kedai sini, tapi saya kan keluar ya. Jadi Mm. ada pihak ketiga, ada IO yang mereka sudah menyediakan peserta, menyediakan tempat, saya tinggal datang. Iya, Saya tinggal datang bawa peralatan, bawa bahan baku, dan udah praktek di situ. Nah, kalau itu kan di luar gitu kan repot bawa mesin espresso. betul. Nah, terlalu riskan juga kalau digotong-gotong, takutnya rusak kan. Jadi saya pakai yang manual gitu. Jadi untuk demonya ya, untuk praktek mereka Iya, untuk juga. demo dan untuk praktek mereka hanya membuat manual brew sama bikin espresso sama cappuccino tapi secara manual, tidak pakai mesin. Gitu. Betul. Dan saya Gitu. dengar gosip-gosip Mas Bunung juga udah di beberapa tempat ngadakan demo ya. Termasuk di mana? Kementerian Perdagangan atau apa gitu kan pernah ya? Oh ya, Iya. jadi ada kebetulan sih karena murid ya Mas. Terus, Jadi kebetulan oh, murid saya itu dosen, loh, dosen di muridnya dosen. murid saya dosen, iya Murid, dosen. murid. Murid kopi saya dosen di kalau di Pusdiklat ya, Pusdiklat Kementerian Perdagangan. Ya, Hmm. dia Widya Iswara di situ, kemudian kan dia selalu setiap tahun mengadakan apa ya, prajabatan. Prajabatan untuk aparatur sipil negara ya, calon PNS lah ya. Ya. Calon PNS Kementerian Perdagangan. Nah, dia ingin memberikan wawasan tentang kekayaan kopi Indonesia gitu loh. Gitu. Nah, terus ya saya ngajar sudah dua kali periode itu untuk calon ASN, tapi sejak COVID jadi keputus karena sejak COVID diklatnya online. Oh iya betul. Nah, Jadi karena susah diklatnya online praktek jadi ya. iya jadi nggak ada lagi gitu Mas. Tapi semangat Itu sih. tetap ya. Tapi kalau workshop yang lain sih masih jalan. Nah, baik yang offline maupun yang online. Oh masih ada juga kelas dibuka? Masih ada. Jadi waktu COVID sempat libur beberapa bulan, tapi sudah mulai jalan lagi bulan November 2020. 2020. Di Tapi mana tempatnya Mas? saya ada kerjasama sama 3 IO Mas. Di Gunung Sahari ada, Iya. di Bintaro juga ada, sama di Citos Mas, di Cilandak Town Square. Oke. Gitu. Artinya Tapi yang kelasnya dikurangin. dikurangin kapasitas karena protokol peserta, kesehatan ya. ya kapasitasnya dikurangin setengahnya. Ya, artinya di Gunung Sari dan satu lagi itu memang orang rumahan yang lagi belajar kopi atau Mas Oh datang? bukan, dia itu IO, dia IO. Oh, dianya IO. Saya kira IO-nya yang menyelenggarakan kursus yang Iya, membantu Mas IO-nya Bunung. menyelenggarakan itu, dia menyediakan tempat ya, menyediakan tempat, terus mendatangkan peserta gitu. Oke, jadi gitu. Jadi sifatnya saya udah tinggal nurut aja. Oke, tanggal sekian jadwalnya mereka udah ada pesertanya gitu. Gitu. Tapi kalau yang di sini, ya, yang di kedai ini, saya juga ngadakan juga itu sifatnya saya jual secara online Mas. Jadi saya jual workshop juga, jual kelas barista di loket.com ya, sama di maubelajarapa.com. Ya. Maubelajarapa.com. Tapi kalau di rumah sini maksimal hanya 2 orang. Oh, dibatasi dengan alasan apa? Tempatnya kecil. Tempatnya kecil dan juga supaya mereka bisa praktek lebih intensif ya. Bisa bolak-balik bikin kopi sepuas mereka. Ya udah, makanya saya batasin gitu, biar intensif. Berapa sih? Gitu, Mas. Mau kursus kalau saya minat nih datang ke rumah ikut langsung. Kalau yang di kedai saya, Mas, yang di kedai saya itu untuk 2 hari kelas itu 1,5 juta. 1,5 juta per orang. Nah, tapi kalau yang di luar itu karena sifatnya massal ya, bisa sampai 8 orang, itu 1 juta. Oh, dan itu tapi beda alat. Kalau yang di sini full
ada manual dan ada mesin espresso. Ya. Tapi kalau yang di luar tanpa mesin espresso. Jadi lebih disarankan memang kalau mau praktek variatif ke kedainya Mas Bunuk ya. Ya, cuman Emang- ya wilayahnya agak kurang susah dijangkau Mas. Oh, Kejauhan ya. mungkin buat beberapa orang. Di Sawangan Depok ya kedainya ya. Ya, betul di Sawangan Depok Mas. Oke. Mas, ada yang mengusik saya ini kerjaan profesi atau profesi sebelum jadi wartawan ditinggalkan begitu saja atau masih dirangkap? Udah nggak pernah terjun ke sudah lapangan enggak, jadi Mas. wartawan? Udah nggak? Kalau wartawan sudah enggak, full sudah enggak sejak tahun 2010. Ya. Sorry. Wartawan 2004, Mas. Oh, lama Wartawan udah 2004 ditinggalin ya. enggak, ya. Setelah itu kan saya kerja di production house ya. Ya. Production house. Nah, itu kalau itu masih sampai sekarang ada yang masih minta tolong nulis, Mas. Ya. Oh, masih. Jadi itu bisa Menulis, disambi ya, nulis bisa disambi ya. Nulis skrip Mas, nulis skrip ya, ya mereka biasanya bikin company profile, video profile itu saya masih nyambi nulis skripnya masih gitu. Oh. Tapi kalau yang sifatnya penyutradaraan atau kita memproduseri udah enggak. Udah enggak. Mas Bunda nggak terpanggil tuh nulis sendiri mau bikin buku tentang kopi misalnya? Boleh Pertama juga buku tentang kopi sih sudah banyak Mas. Saya belum menemukan angle atau konten yang berbeda asik ya, gitu ya. Beda. Dan juga saya merasa sih kurang ya Mas. Bukan apa ya? Kurang kompeten. kurang kompeten lah, masih tingkat keahlian saya masih kurang lah Mas buat di dunia kopi lah, masih baru 6 tahun. Ya, baru 6 tahun, masih ada yang lebih lama lagi Mas, puluhan tahun bergerak di kopi, saya masih agak tahu diri lah. Bisa aja Mas Budin ini seorang penyeduh teh tapi penggemar kopi, tapi seorang yang low profile high profit nih. Baik. Menarik nih bincang-bincang sama Mas Bunuk, tapi harus kita akhiri dulu supaya Sobat Senom bisa menyerap dulu dengan nyantai apa yang kita obrolin nih. Jadi udah cerita banyak tadi ya, bagaimana Mas Bunuk memulai karirnya, ada unsur ketidaksengajaan juga dari teman-teman kumpul, bagaimana memperoleh sertifikat, dan sekarang juga udah jadi dosennya kopi. Kira-kira gitu. Oke Mas Bunuk, terima kasih bincang-bincangnya, mudah-mudahan banyak inspirasi yang kita dapat dan menggugah orang untuk semakin mencintai kopi. Jangan sama ini satu lagi Mas, jangan takut minum kopi. Jangan takut minum kopi karena banyak isu katanya kopi bikin lambung jadi mual ya, jantung jadi deg-degan. Itu salah kaprah Mas. Salah kaprah ya, itu mitos. Makanya buktikanlah datang ke Idea Kopi nanti Mas Bunuk yang dasarnya juga tadinya nggak suka kopi bisa diakalin akhirnya jadi bisa minum kopi juga. Terima kasih Mas Bunuk ya, kita ketemu lagi di segmen berikutnya ya. Siap. Have a good day ya.